Halo, salam kenal. Nama saya Giri Buana. Saya dari Global Buana Farm yang berlokasi di Bogor. Usaha yang kita jalankan ini adalah peternakan unggas, khususnya di bidang ayam petelur. Jadi tugas saya itu adalah membesarkan ayam dari remaja hingga siap produksi. Lalu kita panen telurnya. Dari dia mulai bertelur sampai ayam tersebut berumur 90 minggu. Jadi awal mula saya memilih usaha peternakan ini karena saya terinspirasi. Dari dulu saya kerja di sebuah bank, lalu saya ketemu dengan nasabah yang cukup sukses. Nah, nasabah itu saya tanya, "Om, kok kamu bisa sesukses ini? Usaha utamamu tuh apa?" Lalu dia bilang, "Oh, usaha saya tuh peternakan." Nah, saya tanya, peternakannya sebesar apa? Kok kamu bisa sampai sehebat ini gitu loh. Oh, saya hanya peternak ayam petelur. Lalu saya berpikir, boleh nggak kalau saya belajar? Kenapa sih kok kamu bisa sampai sehebat ini dari usaha peternak telur? Satu harinya memang bisa sampai berapa banyak? Nah, lalu saya tanya berbagai macam pertanyaan seperti risikonya apa? Dulu awal mulanya bagaimana? Kenapa dia memilih ayam layer ketimbang usaha sapi atau kambing gitu. Terus saya juga tanya kenapa kok menekuni usaha peternakan, kan masih banyak usaha peternakan yang lain, ada lele juga, kenapa nggak di pertanian, kenapa nggak di industri atau manufaktur, dimana yang kalau industri manufaktur kan kelihatan kita bisa menentukan marginnya, kenapa harus di industri peternakan ayam telur gitu. Lalu dia jawab, no, telur itu kan semua orang makan, baik kalangan bawah, menengah, sampai presiden pun kan makannya telur. Dan dia kan tidak ada substitusi. Bolehlah kita bilang, ya kan kalau sumber protein bisa tempe, bisa juga ayam. Tapi telur ini kan spesial, dia bilang. Jadi zaman dia waktu masih muda dahulu, kalau dia pesen nasi goreng spesial, itu pasti pakai telur. Nah, dia bilang, kenapa nggak aku siapin aja yang spesialnya ini. Awalnya tuh ide dia tuh sangat sederhana. Jadi aku berpikir ternyata suatu usaha besar itu tidak harus muluk-muluk. Ternyata hanya dengan mimpi yang sederhana bisa berkembang sehebat itu. Kalau usaha peternakan ayam ini kita percayakan semuanya menggunakan strain Lohmann Brown. Kenapa kita pilih Lohmann? Karena berdasarkan pengalaman saya, ayamnya itu lebih tahan terhadap penyakit yang ada di lingkungan saya. Dan hasil telurnya relatif lebih baik dibanding dengan strain yang lain. Terus saya sudah pernah mencoba juga dengan strain yang lain, kebetulan di lokasi saya ini mungkin kurang cocok. Bukan berarti ayam tersebut kurang bagus, cuman mungkin dengan challenge lapangan atau mungkin dengan gaya manajemen kita yang paling cocok yang kita pilih adalah Lohmann. Kalau dalam industri peternakan itu yang paling penting adalah kesehatan ayam. Kesehatan ayam itu kita perhatiin benar-benar seperti kalau kita punya anak sendiri. Yang pertama adalah nutrisi pakannya. Nutrisi pakannya itu terpenuhin atau kurang. Kalau seandainya nutrisi pakannya kurang, kita harus tambah suplemen. Suplemen itu banyak macam. Ada vitamin, ada asam amino, ada produk-produk nutrisi lainnya yang bisa membantu untuk meningkatkan performa dari ayam produksi kita. Nah, yang kedua kita juga harus memperhatikan program vaksin kita. Jangan kita tuh terlalu berpikir, oh vaksin itu dampaknya nggak signifikan. Memang dia nggak ada efek ke produksi kita. Tapi kalau ayam tersebut tidak punya pertahanan diri, lalu dia terkena penyakit dari lapangan, itu produksi itu drop cepat. Dan untuk recovery-nya itu butuh waktu yang lama dan biayanya juga tidak kecil. Jadi vaksin itu preventif, bukan berarti kalau kita vaksin ayamnya pasti sehat selamanya, tidak. Tapi saat dia ada challenge lapangan, ayam tersebut recovery lebih cepat dan dampaknya tidak semematikan kalau dia tidak punya pertahanan sama sekali. Kalau kita sebagian besar itu telurnya masih telur biasa, tapi kita juga mulai punya telur omega yang kita teruskan untuk pangsa pasar yang mayoritas lebih memperhatikan kesehatan. Nah,
omega ini tidak bisa dihasilkan oleh ayam. Omega ini kita tambahkan ke dalam nutrisi di dalam pakannya itu. Nah, itu membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa kita kasih hari ini terus besok ayamnya pasti bertelur omega. Itu tidak. Jadi ayam ini kita kasih makan yang mengandung omega, lalu dicerna dulu sama induk ayamnya. Setelah beberapa saat baru nanti tersimpan di dalam darahnya. Nah, darah tersebut nanti akan ada yang berubah menjadi telur. Dari situ perlahan-lahan kandungan telurnya mulai terisi dengan omega dan itu butuh waktu. Nah, omega sendiri itu di pasar banyak macam. Yang membedakan hanya berapa banyak kandungan yang terdapat dalam satu butir telur. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Yang kedua adalah warna. Omega itu tidak ada warnanya. Bukan berarti semakin orange kuning telur itu omeganya semakin banyak. Itu persepsi yang tidak benar. Omega itu tidak berwarna. Yang membuat warna kuningnya itu semakin merah atau semakin orange itu zat pewarna tambahan. Zat pewarna ini dihasilkan dari wortel. Jadi pigmennya wortel itu diambil lalu diekstrak, kita tambahkan ke pakan kita untuk mendiferensiasikan antara produk telur biasa dan telur omega. Untuk menjaga kualitas telur itu banyak cara. Yang pertama pasti kesehatan ayamnya. Yang kedua nutrisi yang kita siapkan juga harus yang terbaik. Terus yang ketiga adalah kebersihan. Kita harus punya 3 zona. Zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Artinya apa? Zona merah itu di mana tamu hanya bisa berhenti di zona merah. Zona kuning itu gudang, biasanya ada gudang pakan, ada gudang telur, dan itu terpisah dengan kandang. Kenapa? Karena bisa aja di gudang telur itu kan ada egg yang dari pasar, ada juga peti yang dari pasar, lalu ada juga mobil pengiriman yang dari pasar. Nah, kita kan tidak pernah bisa menggaransi kalau orang atau kendaraan atau alat-alat seperti peti atau egg yang dari pasar itu pasti bersih, kan kita tidak bisa menggaransi itu. Lebih baik kita jauhkan sejauh mungkin dari peternakan. Nah, lalu di zona hijau itu zona khusus orang yang berurusan dengan unggasnya saja, karena unggas itu binatang yang mudah sekali terkena penyakit. Mereka tidak punya self defense yang cukup baik seperti dibandingkan dengan mamalia atau hewan yang lain. Maka dari itu kita harus lebih memperhatikan kebersihan dengan cara mungkin kita harus disinfektan, menggunakan disinfektan baik di sekeliling kandang maupun SDM-nya. Jadi karyawan kita bedakan pakaiannya. Pemasaran telur itu tidak susah, bisa dibilang telur itu semua kalangan pasti membeli telur dan makan telur. Distribusi itu adalah challenge yang berbeda. Banyak permintaan dari jarak yang sangat jauh. Kadang kita punya kendala. Kenapa? Harga telurnya tidak terlalu mahal. Kalau kita terlalu jauh itu nanti yang mahal adalah packagingnya. Akan sangat butuh banyak biaya untuk mempertahankan supaya telur itu tetap fresh, tetap tidak banyak goncangan atau banyak kerusakan. Itu challenge yang berbeda. Terkadang kita terpaksa harus membatasi jarak tempuh dari distribusi kita supaya customer itu tidak banyak dirugikan. Untuk menanggapi perkembangan zaman di mana dunia ini semakin lama semakin produktif dan efisien, kita juga harus berubah. Awalnya kita tidak menggunakan sistem hopper, di mana ayam itu kita memberi makannya manual. Jadi orang tuh masih keliling dari depan, kita bawa makanannya keliling ke belakang semuanya. Terus begitu juga dengan telur. Jadi kalau kita menggunakan sistem tradisional itu sangat time consuming dan karyawan juga butuh banyak. Kalau kita masih bertahan di seperti itu tuh kedepannya kita akan susah untuk berkompetisi. Nah, kita mulai adaptasi. Memang tidak semua teknologi kita bisa adaptasi, tapi ada hal-hal basic seperti pemberian pakan kita sudah menggunakan sistem hopper. Begitu juga dengan pemberian
pengutipan telur. Kita juga sudah menggunakan ekolektor. Itu akan sangat membantu karyawan kita. Jadi orang yang sama dia akan lebih produktif, dia punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan kesehatan ayam. Dia juga punya banyak waktu untuk lebih menjaga kebersihan kandang mereka. Terkadang banyak juga yang nanya, peternakan untuk seluas ini gimana cara ngeceknya ayam itu sehat apa enggak? Yang pertama itu kita lihat dari fisiknya. Kan ayam itu saat dia mulai sakit biasa itu pakannya berkurang. Jadi mereka mulai males makan. Setelah males makan, hari keduanya mulai menunjukkan tanda-tanda lemes. Lalu ada yang matanya bengkak, ada yang ingusan, ada yang mungkin perutnya buncit, ada yang mungkin kakinya mulai nggak bisa untuk berdiri, atau cengkirnya berwarna biru. Banyak indikasi yang kita bisa lihat. Jadi yang pertama itu kita lihat pakannya berkurang nggak. Setelah pakannya berkurang kita turun ke lapangan. Kenapa ya kira-kira? Apakah cengkirnya biru? Kalau cengkirnya biru banyak macam. Bisa juga hanya karena kurang minum. Air kita kemarin mati Pak, 6 jam, 8 jam ya. Mungkin cengkirnya bisa jadi biru. Atau kita menemukan ada ingus atau ada lendir, atau bisa juga cacingan. Cacingan juga kita bisa lihat dari kotorannya, dari bentuk telurnya, bisa juga dengan recording yang ada di lapangan. Kok ini produksinya turun? Biasanya produksi turun itu kalau sudah lebih dari 3 hari kita tidak ada perbaikan. Jadi makannya udah pasti turun dulu. Setelah itu kalau kita tidak ada tindakan, produksi baru turun. Nah, setelah produksi turun bisa juga berakibat kematian. Nah, kalau sudah kematian itu terlambat. Sebisa mungkin kita menanganinya lebih cepat supaya tidak terjadi dampak-dampak yang lebih buruk. Jadi industri peternakan itu juga berkembang, termasuk dengan DNA dari ayam. Ayam itu setiap tahun pasti ada perbaikan DNA. Di tahun 90-an atau di akhir 80-an untuk memproduksi satu butir telur itu butuh waktu sekitar 33 jam. Saat ini dengan canggihnya teknologi, sistem manajemen kandang yang lebih baik, kita juga tahu nutrisi yang bagus untuk ayam dan perbaikan genetik, kita bisa menghasilkan satu butir telur hanya dengan waktu 24 jam. Jadi ayam itu bisa menghasilkan telur per 24 jam, setiap hari 24 jam satu kali. Kalau ayam itu bisa memproduksi mungkin sampai lebih dari 2-3 tahun. Tetapi di industri peternakan kita harus menghitung seberapa efisien ayam itu ada di peternakan kita. Kita tidak bisa menunggu sampai ayam itu usianya 3 tahun atau 4 tahun. Selama ayam itu masih hidup, kemungkinan dia masih bertelur. Tapi biasanya kita berhenti di usia 90 mingguan, bisa 90, 91 antara segitu. Dimana menurut kalkulasi kita sudah tidak lagi efisien, lebih baik kita peremajaan. Saat ayam itu sudah selesai di peternakan kita, ayam itu kita lepas. Biasanya nanti ada pengepul ayam afkir namanya. Mereka bawa ayam itu dari kandang kita ke rumah potong ayam. Nah, sampai rumah potong ayam nanti ayamnya akan dibersihkan dan dipotong. Nah, kegunaannya bisa banyak macam. Bisa diolah menjadi nugget, atau bisa juga diolah menjadi kaldu, atau bisa juga langsung ke end user seperti penjual bakso atau penjual soto atau penjual sop ayam. Untuk saran bagi pemuda yang ingin berkarir di agribisnis apapun itu, mau kuda, mau sapi, kambing, daging, atau peternakan ayam telur, itu kuncinya cuma satu, persistence. Kamu harus persisten, tahan banting. Saat ada masalah, kamu harus berani hadapi. Saat industri lagi turun, kamu harus bertahan. Bagaimana caranya? Kamu harus inovatif. Mungkin kamu harus mengambil langkah-langkah ekstrim. Mungkin juga kamu harus kerjasama. Intinya adalah persisten. Karena usaha peternakan itu bukan usaha yang untungnya besar. Tapi kalau kita persisten, kita disiplin, kita kelola keuangan dengan baik, tidak ada pemborosan di kanan kiri, lalu kita juga menjaga ayam kita tetap sehat, tingkat kesuksesannya lebih tinggi.